Hai anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia di bab 610 dan ini adalah pelajaran terakhir 4.1 yaitu menulis surat resmi. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak dapat mencermati contoh surat dan juga dapat menulis surat resmi dengan memperhatikan pilihan kata sesuai dengan penerima surat. Kalau sudah siap, ayo kita mulai pelajaran kita ya. Surat merupakan kertas yang bertulis berisikan bermacam-macam informasi. Surat resmi adalah surat yang berisikan informasi mengenai kegiatan yang bersifat resmi. Surat resmi dipergunakan di kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi seperti sekolah, dinas, instansi. Ciri-ciri surat resmi diperhatikan ya anak-anak. Menggunakan kalimat yang baku, memiliki kop surat pada bagian atas, memiliki tanggal dan alamat tujuan surat, terdapat nomor pengarsipan, hal pada surat berisi pemberitahuan tentang isi surat, dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel dari pihak yang bersangkutan, memiliki tembusan surat jika hal tersebut ada. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian dalam surat resmi. Yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat terdiri dari kop surat yang menyertakan nama perusahaan, lembaga, atau instansi yang mengeluarkan surat. Berikutnya ada alamat dari perusahaan. Lalu ada nomor telepon dan lambang atau logo dari perusahaan, lembaga, atau instansi. Berikutnya setelah kepala surat adalah nomor, lampiran, dan perihal surat. Setiap angka yang tertera dalam nomor surat memiliki arti dan tujuan masing-masing, dapat berupa singkatan, keterangan, dan tanggal dibuatnya surat tersebut. Perihal surat menjelaskan maksud tujuan dibuatnya surat tersebut. Berikutnya adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal surat biasanya dituliskan pada bagian pojok kanan atau sejajar dengan nomor surat. Nama tempat dituliskan terlebih dahulu sebelum tanggal penulisan surat dan awal kata menggunakan huruf kapital. Selain itu, penulisan nama tempat dan tanggal dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Jakarta, 17 Maret 2018. Berikutnya nama dan alamat penerima surat. Alamat surat pada umumnya dituliskan di dua tempat yang berbeda, pada sampul dan awal surat. Alamat yang dituliskan pada bagian sampul surat harus dituliskan dengan jelas dan lengkap. Tulisan YTH yang berarti singkatan yang terhormat. Titel seperti Bapak, Ibu, atau Saudara-saudari wajib disertakan apabila diikuti dengan nama orang. Berikutnya lampiran. Lampiran surat merupakan bagian dokumen tambahan yang disertakan dalam dokumen utama surat resmi. Lalu salam pembuka untuk surat biasanya menggunakan bahasa yang sudah umum digunakan untuk percakapan. Berikutnya isi surat. Isi surat merupakan bagian yang mengutarakan tujuan dan maksud surat tersebut ditulis. Bagian ini biasanya terletak di bagian tengah-tengah surat. Lalu bagian penutup surat juga dituliskan dengan menggunakan bahasa yang formal untuk bagian salam penutup. Berikutnya tanda tangan. Pengirim surat membubuhkan tanda tangan diikuti dengan nama lengkap pengirim surat. Berikutnya adalah tembusan. Adalah pihak-pihak yang mendapat salinan surat selain penerima surat. Nah, kalau sudah mengerti bagian-bagian dari surat resmi, kita simak contoh berikut ini ya. Contoh surat resmi yang pertama dapat dilihat Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan SMU Negeri 1 Surabaya. Di bagian paling atas adalah kop surat beserta alamatnya. Berikutnya adalah bagian pembuka. Di bagian tengah merupakan isi surat.
Di bagian paling bawah adalah penutup. Berikutnya kita masuk ke contoh surat resmi lainnya. SMA Negeri 8 Malang, Jalan Raya Umum Nomor 2, Malang. Di bagian atas kita melihat ada kop surat. Diingat-ingat lagi, bagian ini adalah pembuka. Lalu di bagian tengah, isi surat. Dan di bagian paling akhir adalah penutup. Surat resmi anak-anak dapat dipergunakan untuk banyak keperluan. Sekarang kita sudah menyelesaikan bab 6, 10 dan menyelesaikan pelajaran 4.1 menulis surat resmi. Sekarang anak-anak kembali mengambil buku kegiatan mengerjakan latihan. Sampai bisa dan sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.